Haleluya. Apa kabar seluruh jemaat Korop Woodward? Pasti luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa. Dialah Yesus Kristus yang bangkit dan menang. Dalam masa yang sulit dan tidak menentu ini, mari kita tetap fokus memandang Yesus Kristus, sebab Dia ada di sepanjang jalan kehidupan kita. Saudara, mari kita akan menyanyi nyanyian nomor 3. Betapa mulia Yesus Tuhanku, besar cintanya pada diriku, ditinggalkannya surga yang mulia, karena tak terhingga kasih yang nyata. Yesus Tuhanku, ku muliakan hingga akhir hidup ini. Ku mau tinggikan, ku mau masyurkan Yesusku sampai selamanya. Apa dayaku untuk membalas cinta kasih-Nya, begitu mulia segenap hidupku hanya untuk-Mu. Ku mau persembahkan atas mezbah-Mu. Yesus Tuhanku, ku muliakan hingga akhir hidup ini. Ku mau tinggikan, ku mau masyurkan Yesusku sampai selamanya. Kasih sempurna, indah mulia, Bapa telah berikan pada anaknya, begitu luhur karena larangnya, kasih maha kuasa kekal selamanya. Yesus Tuhanku, ku muliakan hingga akhir hidup ini. Ku mau tinggikan, ku mau masyurkan Yesusku sampai selamanya. Saudara, mari kita menyanyikan kor doa nomor 95. Seperti Yesus ku ingin menjadi. Seperti Yesus ku ingin menjadi. Ini
kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus dan Roh El Kudus yang senantiasa menuntun hidup kami. Pagi ini kami datang menyembah-Mu, sebab Engkaulah Allah yang berkuasa, Allah yang besar, dan kepadamulah kami menyerahkan segenap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa sepanjang minggu ini Tuhan sudah pelihara hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan ini. Hidup yang adalah anugerah dari-Mu. Kami memohon berkat-Mu Tuhan untuk seluruh jemaat Korop Woodward yang pagi ini mereka sedang beribadah di rumah masing-masing. Kami mohon kiranya kami dapat memusatkan pikiran kami terhadap ibadah ini. Kami mau memuji-muji nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorak oleh karena kebesaran-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk para pemain musik, untuk singer, untuk yang melayani multimedia. Kami percaya anak-anak Tuhan ini diberkati oleh Tuhan sehingga mereka melakukan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah boleh jadi sesuai kehendak-Mu. Ibadah kesucian ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, serta persekutuan Roh El Kudus. Amin, amin. Saudara sekalian, mari kita akan memuji Tuhan. Nyanyian nomor 166. Nyanyian nomor 166. Pujian ini sungguh luar biasa karena kita mengakui bahwa kita semua senang, kita semua bahagia oleh karena cinta Yesus bagi kita semua. Mari kita menyanyikannya. Saya senang karena Bapa di surga nyatakan cinta dalam kitabnya. Biar banyak yang indah dalamnya, yang terindah Yesus cinta saya. Saya senang oleh cintanya. Yesus cinta, cinta saya. Saya senang oleh cintanya. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus bab kasih-Nya, kasih yang telah tebus jiwa saya. Yesus mati di salib Golgota. Saya yakin Dia mencintai saya. Saya senang oleh cintanya. Yesus cinta, cinta saya. Saya senang oleh cintanya. Yesus cinta saya. Kalau ditanya sungguhlah benar kasih Yesus mulia dan besar, saya jawab memang sungguh besar Roh Suci yang menjadi saksinya. Kita nyanyikan ayat yang keempat.
kekuatan kita. Kita dicintai oleh pribadi yang sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dan kita meyakini ketika kita berjalan bersamanya setiap waktu, maka di situ ada kekuatan, ada perlindungan yang sempurna. Mari kita nyanyikan kor, ku jalan dengan Yesus tiap hari. Mari kita bertepuk tangan. Setiap hari sampai rupaku seperti Dia, serta turut nyanyian orang suci dalam surga rumah yang mulia. Pagi-pagi Ia tak akan tinggalkan, tak sendirian aku siang. Apalagi nanti kalau malam gelap diubahkannya jadi terang. Ku jalan dengan Yesus tiap hari sampai rupaku seperti Dia, serta turut nyanyian orang suci dalam surga rumah yang mulia. Pagi-pagi Ia tak akan tinggalkan, tak sendirian aku siang. Apalagi nanti kalau malam gelap diubahkannya jadi terang. Amin. Saudara, saya sengaja memilih puji-pujian dengan kata jalan, sebab kita tahu bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, bahwa seringkali kita tidak menyadari, kita merasa kita sedang berjalan sendiri, padahal Tuhan Yesus sedang menyertai kita dengan kuasa-Nya. Oleh karena itu mari kita nyanyikan kor, ya Tuhan gembalaku. Tuhan gembalaku, bimbing saya di perjalanan sampai di Yerusalem baru, di tempat kediaman-Ku. Ya Tuhan gembalaku, bimbing saya di perjalanan sampai di oleh Tuhan senantiasa sampai kita menuju ke Yerusalem baru. Pujian berikutnya, jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama.
Tuhan yang menopang kita. Kita tidak dibiarkan jatuh tergeletak, sebab Tuhanlah yang membangunkan kita. Saudara, mari kita lanjutkan ibadah kita. Nyanyian nomor 277, lurus dan sempitlah jalan. Dan sementara kita menyanyikan pujian ini, maka kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan sempitlah jalan dan sering ada durinya, itu jalan kewajiban yang menuju ke surga. Tapi kalau kita setia, kita terima yang perlu dari sungai rahmat Allah di sebelah jalan itu. Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Di jalan yang suci itu ada damai dan senang, meskipun sering berbatu dan bahaya menghadang. Jalan kewajiban ini telah dijalani Yesus, senyumannya menerangi jalan ke negeri kudus. Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Marilah kita berjalan di dalam terang surya dan menanggung kewajiban dengan sesempurnanya. Untuk segala beban kita mendapat kekuatan dari sungai rahmat Allah yang di sebelah jalan. Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Saudara, terima kasih untuk seluruh persembahan yang saudara telah berikan di hadapan Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, pasti Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan buka pintu berkat dan mencukupi kebutuhan saudara sekalian. Mari kita akan menyiapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, Di Batas Kekuatanku. Kita yakin bahwa ketika kita tidak mampu, kita tidak sanggup, kekuatan Tuhan sempurna atas hidup kita. Mari kita menyanyikannya. Kekuatanku hanya Kau Tuhan, harapanku hanya Kau Tuhan. Saat badai datang menggoncang, tak goyah ku bersamamu Tuhan. Tak mampu ku tanpamu Tuhan.
di batas kekuatanku, kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Hanya Engkau membuatku dapat bertahan. Hanya Engkau yang selalu kuandalkan saat aku ada di batas kekuatanku, kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Kekuatan janji-Mu memulihkan hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Pada pertengahan ibadah ini Bapa, kami datang di hadirat-Mu yang maha suci. Kami sungguh bersyukur karena jaminan keselamatan itu yang Engkau berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena kami telah disucikan oleh darah Kristus dan bahkan kami sudah menang oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau melayakkan kami menjadi umat pilihan-Mu. Kami bersyukur Bapa karena dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau mau sucikan seluruh persembahan kami. Engkau terima seluruh persembahan kami sehingga dapat dipergunakan untuk memajukan pekerjaan-Mu, untuk pengembangan pekerjaan-Mu di Korop Woodward ini. Kami yang telah memberi dengan penuh sukacita, mari Bapa, Engkau memberkati usaha pekerjaan kami, Engkau memberkati rumah tangga kami, memberkati pendidikan anak-anak kami. Sekalipun Bapa, situasi yang terjadi atas hidup kami belakangan ini sungguh tidak dapat kami mengerti. Kami harus bekerja di rumah, kami harus membatasi diri, dan ada banyak hal yang sungguh mengecewakan kami, menjadi kecemasan bagi kami. Namun kami percaya bahwa di dalam situasi apapun juga Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau bahkan mendampingi kami dengan penuh kasih, dan Tuhan tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Pada saat kami ada di batas kemampuan kami, maka disitulah Tuhan Engkau turun tangan, Engkau menopang kehidupan kami. Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi seluruh jemaat kami. Mereka saat ini sedang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Engkau tahu akan setiap pergumulan mereka. Engkau tahu akan setiap kecemasan hati mereka. Engkau tahu akan segala sesuatu yang menjadi pertanyaan besar di benak mereka masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan Engkau menjamah seluruh jemaat kami. Engkau menguatkan mereka untuk tetap tinggal setia kepadamu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk jemaat yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Mereka terbaring oleh karena sakit. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka dengan kuat kuasa-Mu dan Engkau akan memulihkan mereka.
kami pun bersyukur mungkin anak-anak Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah kasih setia Tuhan Engkau lanjutkan atas hidup mereka. Dan biarlah mereka bersyukur karena Tuhan sungguh baik atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sekalipun kami merasa bahwa kami ada dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Tuhan Yesus Engkau menyertai kami. Biarlah kami tinggal setia kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat kami yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, di klinik atau di dokter keluarga. Tuhan Yesus, kiranya Engkau membentengi mereka dengan kuat kuasa-Mu. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan, dan kami percaya daya tahan tubuh yang kuat Engkau berikan bagi mereka. Bagi jemaat kami yang ada di layanan publik, mereka harus keluar rumah oleh karena tugas pekerjaan mereka. Mari Tuhan Engkau juga jaga dan lindungilah mereka dengan sempurna. Terima kasih Bapa, hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya Engkaulah yang kami andalkan, hanya Engkaulah pengharapan kami. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh El Kudus-Mu Bapa, baik kami yang mendengarkan ataupun hamba Tuhan yang akan menaburkan benih firman-Mu. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur karena kembali kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, menjadi kekuatan bagi kita bersama-sama. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca, saudara. Saya ambil dari kitab Injil Lukas 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Lukas 24 ayat 13 hingga 35. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan pagi hari ini masih berbicara tentang kebangkitan Kristus. Satu nas yang begitu menarik, karena bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang keberadaan saudara dan saya, keberadaan kita manusia, yang kadang-kadang punya asumsi yang tidak benar tentang apa yang seharusnya Allah perbuat dalam kehidupan kita. Saudara dan saya bisa saja menjadi orang-orang seperti dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Berjalan ke Emmaus, bertemu Yesus. Dan kadang-kadang kita bertindak seperti Kleopas dan temannya. Berbincang-bincang dalam perjalanan itu, berbicara dengan orang yang ada di sekitar kita. Dalam percakapan kita, dalam perjuangan hidup kita, kita kadang-kadang berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan orang-orang di sekeliling kita tanpa menyadari bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Sebagaimana perjalanan ke Emmaus, saya sudah menyinggung hal ini pada khotbah minggu lalu. Nah, saudara sekalian, kenapa para murid atau Kleopas mereka tidak mengetahui bahwa yang hadir dalam perjalanan itu Yesus? Kenapa mereka tidak mengetahui, saudara? Pertama, saudara, karena mereka belum mengerti maksud dari kehadiran Yesus itu. Murid-murid sangat dipengaruhi oleh paham atau pengajaran tentang Yudaistis, tentang Yesus Sang Mesias. Mereka belum mengetahui maksud dan tujuan sebenarnya tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia. Pemahaman mereka tentang Yesus itu begitu keliru. Perbuatan perkataan Yesus sangat penuh dengan kuasa, mengorbankan harapan dalam hati mereka bahwa Dia adalah Kristus yang akan menebus Israel, dan harapan ini hanya terpusat pada pembangunan kembali kerajaan Israel secara fisik. Nah, saudara, memang pengalaman Israel begitu panjang. Ketika mereka keluar dari Mesir, perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun, begitu panjang. Ketika mereka memulai dengan kehidupan dalam sistem kerajaan, dari sistem teokrasi menuju pada sistem monarki, maka mereka digambarkan dengan kerajaan yang begitu luar biasa. Kerajaan Daud yang begitu besar, yang kemudian kerajaan yang begitu besar terpecah oleh karena ulah dari keturunan Daud, Yerobeam dan Rehabeam. Maka terjadilah kerajaan Israel bagian utara dan kerajaan bagian selatan. Saudara, terpecahnya kerajaan tidak berhenti di situ. Karena keberadaan orang-orang Israel yang terus hidup di dalam dosa, raja-raja bangkit sebagai pemimpin kerajaan, maka banyak raja Israel itu jatuh dalam dosa. Mereka tidak taat dan akhirnya kita tahu bersama bahwa Israel harus dibuang ke Babel. Dan di Babel, Israel
begitu lama mereka berada dalam pembuangan selama 70 tahun. Selesai masa 70 tahun, saudara, mereka kembali lagi. Mereka kembali dari pembuangan, dan setelah mereka berada di sana, mereka terus diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, saudara. Sampai pada kerajaan Romawi, mereka dijajah oleh kerajaan Romawi, dan ini sesuatu yang tidak mudah. Nah, saudara, perjalanan yang panjang, sejarah kehidupan Israel, fakta kehidupan mereka, itu sangat membentuk konsep pemikiran para murid. Nah, saudara sekalian, mereka belajar dari pengalaman hidup mereka dalam perjanjian lama. Para nabi telah menubuatkan tentang seorang raja akan datang dari keturunan Daud, bapa leluhur mereka. Daud sangat dikenal karena kehebatannya. Mereka mengharapkan suatu penggenapan janji Allah untuk memperbaiki ketidakadilan yang merupakan bagian dari sistem politik, ekonomi, sosial dalam kehidupan berbangsa. Nah, saudara, mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti bahwa Yesus datang. Pemecahan persoalan kemanusiaan ini dimulai dengan persoalan dosa, bukan sekedar sistem politik, sistem kerajaan, tetapi ada yang lebih penting daripada itu, persoalan utama, yaitu persoalan dosa yang merupakan sumber dari segala persoalan hidup manusia. Itulah tujuan Yesus datang. Kejadian 8 ayat 21, Matius 15 ayatnya yang ke-19. Tujuan Yesus datang adalah untuk pengampunan dosa, menyelesaikan dosa manusia. Dan mereka tidak mengetahui bahwa Yesus datang untuk itu. Dengan mengambil alih kematian dan kutuk saudara dan saya, kutuk manusia yang seharusnya jatuh pada kehidupan kita. Galatia 3 ayatnya yang ke-13. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Dan Yesus ada di posisi itu, saudara. Jadi murid tidak mengerti tentang tujuan Yesus datang. Nah, saudara, yang kemudian, saudara, kenapa sampai mereka tidak memahami, mereka tidak mengetahui bahwa yang berjalan bersama dengan Kleopas dan temannya adalah Yesus? Karena mereka hancur, harapan mereka hancur saat melihat guru mereka dihukum mati. Saudara, tentu saudara pernah melihat orang-orang yang putus pengharapan. Saudara pernah melihat orang yang begitu kecewa. Putus pengharapan, mereka kecewa oleh karena orang yang menjadi tumpuan hidup dalam keluarga, dalam rumah tangga mereka itu mendadak meninggal dunia. Ini menjadi kecewa. Apakah itu kepala keluarga? Apakah ibu rumah tangga? Apakah anak-anak? Diambil begitu cepat. Nah, saudara, saat ini banyak orang yang menghadapi hal-hal seperti itu. Kita lihat mungkin ada kematian yang tidak wajar, mati karena pergaulan bebas, mati karena ugal-ugalan di jalan raya dengan kendaraan bermotor, mungkin karena narkoba. Dalam 1-2 hari ini, saudara, ada 2 artis yang sudah usia lanjut diciduk oleh polisi karena kasus narkoba. Mungkin ada yang lain lagi, saudara. Karena kesulitan hidup, putus harapan, sehingga mengambil pintas untuk menghabiskan hidupnya, bunuh diri. Nah, saudara sekalian, murid-murid, mereka mengalami apa yang dikatakan kecewa. Sebagaimana khotbah saya pada minggu yang lalu. Putus harapan. Dialami oleh murid-murid Yesus. Padahal hanya beberapa hari sebelumnya, mereka sendiri menyaksikan bagaimana Yesus datang ke Yerusalem, disambut dengan begitu luar biasa, penuh kejayaan, penuh kehormatan. Mereka sambut begitu spektakuler. Mereka berharap bahwa suatu hal yang indah akan terjadi, yang akan merubah nasib Israel sejak mereka mengikuti perjalanan hidup Israel. Apalagi mereka dalam tekanan
kekaisaran Romawi. Mereka mengharapkan sehingga dalam sambutan beberapa hari sebelumnya, begitu spektakuler, mereka membentangkan pakaian mereka di jalan, agar itu digunakan Yesus waktu melewati jalan itu. Dan mereka bersorak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah saudara sekalian, dengan adanya kejadian yang mendadak dan tidak terduga ini, mereka menjadi bingung. Mereka putus pengharapan. Seolah-olah semua janji Allah menjadi kehilangan arti tanpa nilai. Saudara, hidup yang tidak berarti, hidup yang tanpa nilai, betapa menyedihkan, bukan? Bagaimana dengan pekerjaan kita? Pekerjaan yang kita lakukan berhari-hari, berminggu-minggu, kemudian tanpa nilai, tidak dinilai, tanpa arti. Ini mengecewakan. Sehingga kemungkinan bagi mereka yang putus pengharapan, semua janji Allah yang ada dalam Alkitab menjadi kehilangan arti. Dan ini bisa saja terjadi bagi kita jika kita dirundung malapetaka, duka, dan nestapa. Kemudian saudara, kenapa mereka tidak menyadari? Kalau yang pertama tadi saudara, apa yang saya katakan, kenapa mereka tidak mengetahui? Mereka belum memahami kedatangan Yesus. Yang kedua, mereka sedang hancur, mereka sedang kecewa. Dan yang ketiga saudara, dalam kondisi itu mereka tinggalkan Yerusalem. Mereka kembali pada pekerjaan mereka yang lama. Ingat Petrus dan kawan-kawan, mereka tinggalkan saudara, dan mereka kembali sebagai nelayan. Dan apa yang mereka lakukan? Semalam-malaman mereka mencari ikan, mereka tebarkan jala, sepanjang malam mereka tidak mendapatkan hasil. Mereka lari dari pelatihan, mereka kembali dalam pekerjaan lama. Nah saudara, inilah yang dilakukan oleh Kleopas dan kawan-kawannya. Mereka mencoba untuk meninggalkan Yerusalem. Tinggalkan Yerusalem. Di Yerusalem kita banyak kecewa, kita menyaksikan sendiri guru kita dibunuh, disalibkan. Dan dalam kekecewaan itu, mereka tinggalkan Yerusalem, seolah-olah mereka pergi ke Emmaus untuk mengadu nasib. Siapa tahu di Emmaus kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Di Yerusalem banyak kekecewaan, di Yerusalem banyak kepahitan, di Yerusalem harapan kita menjadi kosong, menjadi hampa. Coba kita pergi ke Emmaus, jangan-jangan di Emmaus ada banyak hal yang bisa terjadi di sana. Nah saudara sekalian, ini yang menjadi penyebab kenapa Kleopas dan temannya, mereka tidak menyadari bahwa yang berjalan bersama dengan mereka adalah Yesus. Yang ketiga itu saudara, meninggalkan Yerusalem dengan harapan yang baru, mungkin di Emmaus ada banyak hal yang baik terjadi di sana. Tetapi sebenarnya mereka begitu keliru. Alkitab memberitahukan kepada kita saudara, jangan sekali-kali tinggalkan Yerusalem. Ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan kepada murid-murid di Yerusalem itu. Dan itu saudara kita bisa lihat dari Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-47. Jangan tinggalkan Yerusalem. Berbunyi demikian, Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara sekalian, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena berita tentang pertobatan, pengampunan dosa itu disampaikan kepada segala bangsa dan itu dimulai dari Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Apapun kondisinya. Allah ingin membereskan masalah dosa manusia. Dan itu dimulai dari Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Saudara dan saya kita dipanggil. Kita ada di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem itu saudara. Yerusalem itu saudara, bukan lagi dalam bentuk fisik ada di Timur Tengah untuk kita dalam kondisi sekarang. Yerusalem Tuhan tempatkan bagi kita. Dalam kehidupan kita, dalam bergereja, di dalam iman kita, di dalam hati kita yang percaya kepada Kristus. Jangan tinggalkan Yerusalem. Nah saudara sekalian, dalam ketidakpastian itu,
di tengah keraguan dan rasa bimbang, walaupun mereka sedang bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi di sekitar kehidupan, perbuatan, dan kematian Yesus, mereka tetap saja merupakan orang-orang yang kehilangan pegangan. Hidup tanpa arti, saya sudah katakan tadi saudara, tanpa nilai, tidak enak. Kehilangan pegangan. Tidak enak saudara. Dan dalam situasi yang seperti itu, Yesus datang untuk membangkitkan kepercayaan mereka dan menolong mereka untuk melihat siapa Dia sebenarnya. Ya, bukan hanya Yesus yang mati disalibkan, yang kelihatannya sudah kalah, tetapi Yesus adalah juga Tuhan dan Kristus yang bangkit, hidup menguasai kendali semua kehidupan manusia sepanjang masa, sepanjang zaman. Dia adalah penebus dosa setiap manusia. Nah saudara sekalian, kita bersyukur Dia mau tebus dosa manusia, dan dosa manusia itu di sepanjang zaman saudara. Bukan hanya berlaku bagi murid Yesus, bukan hanya berlaku bagi orang-orang Yahudi, orang Israel, tetapi kematiannya, kedatangannya, hidupnya, segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus menyelesaikan masalah dosa manusia sepanjang zaman. Kepada murid Yesus, kepada orang-orang hidup sebelum murid Yesus, kepada kita sekarang, bahkan kepada orang-orang setelah kita, kedatangannya untuk membereskan dosa kita. Dan itu Dia sudah buktikan. Nah saudara, puji Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Dia adalah Tuhan dan Kristus yang sudah bangkit, hidup menguasai seluruh aspek kehidupan kita dengan segala kesulitan yang ada di dalamnya. Nah saudara sekalian, itu bisa kita lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 yang berbunyi demikian. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Orang Israel harus tahu itu. Dia bukan sekedar raja biasa berurusan politik, bukan untuk kerajaan dunia, tetapi Dia datang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nah saudara sekalian, kita bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Ya, pengertian kita tentang Yesus adalah sangat-sangat sederhana, mungkin sempit, sehingga masih banyak hal yang begitu potensi terselubung bagi kita, dan itu hanya kita dapatkan dalam pimpinan Allah yang nyata melalui diri Yesus Kristus yang bangkit. Yesus yang bangkit saudara, apa yang Dia telah lakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Oleh karena itu saudara, di dalam itu ada satu kuasa yang dapat mengisi hidup kita dengan damai, tenang, dan penuh sukacita. Coba kita lihat Yohanes 20 ayatnya yang ke-31. Di sana berbunyi demikian, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Artinya saudara, malah kita percaya kepada Dia, pada Kristus yang bangkit itu. Di dalam itu semua saudara, ada satu kuasa yang dapat mengisi hidup kita. Apa yang masih kosong menjadi kebimbangan kita, keraguan kita, itu akan diganti dengan damai sejahtera, penuh sukacita. Nah saudara sekalian, kadang-kadang apa yang dilakukan oleh para murid, itu juga kita lakukan dalam kehidupan kita. Murid Yesus lakukan kesalahan, kita juga sering melakukan kesalahan. Murid Yesus sering kecewa, kita juga sering kecewa. Murid Yesus tinggalkan Yerusalem, kita juga seperti itu. Inilah gambaran hidup kita. Kadang-kadang kesulitan hidup kita, mungkin karena faktor ekonomi, kehilangan orang yang kita kasihi, membuat kita menjadi putus pengharapan. Kita berpikir bahwa Yesus tidak bersama-sama dengan kita. Kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Padahal dalam seluruh perjalanan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Suatu kali Yakub dalam perjalanan pelarian harus tinggalkan orang tua. Dia ingin lari. Dia berangkat dari Berseba pergi ke Haran kepada pamannya. Dan Allah hadir menampakkan diri kepadanya. Dalam mimpi Allah hadir kepada Yakub. Tetapi Yakub belum memahami. Dalam Kejadian 28 ayat yang ke-16 di sana mengatakan, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya.
sesungguhnya Tuhan Allah ada di tempat ini. Kadang-kadang kita tidak mengetahui. Allah bersama dengan kita dalam situasi yang begitu sulit. Ada banyak kekecewaan kita. Siapa yang tidak kecewa dengan kondisi dunia yang terjadi seperti ini? Siapa yang tidak sakit hati? Siapa yang tidak menjadi sebel, saudara? Tetapi saudara, dalam situasi yang tersulit sekalipun, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya. Jangan kita ambil jalan pintas, jalan yang gampang. Jangan kita lakukan hal-hal yang bodoh. Ikutilah apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Social distancing, physical distancing. Lakukanlah itu, saudara. Jangan kita ambil jalan pintas, mungkin kita frustasi, masa bodoh. Mungkin ada orang beranggapan, sudah, soal mati itu di tangan Tuhan. Betul, saudara. Tetapi kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk berpikir yang baik, yang berhikmat. Sehingga jangan lewat ulah kita, orang lain menjadi sulit. Dalam kekecewaan, marilah kita tetap fokus kepada firman Allah. Kita punya iman, Yerusalem itu dalam hati kita. Kita jaga itu, jangan kita tinggalkan, tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga dalam setiap langkah-langkah kita, jalan yang kita tempuh, kita tidak salah arah. Kleopas tinggalkan Yerusalem dalam kekecewaan. Mengharapkan sesuatu yang baik terjadi di Emmaus. Tetapi apa, saudara? Itu tidak terjadi. Justru ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus, mereka tidak kenal siapa yang bersama dengan mereka. Mereka tidak mengetahui. Karena apa? Hati pikiran mereka sedang ditutupi oleh kekecewaan mereka. Jalanilah hidup ini. Apapun kesulitan kita. Virus corona boleh memberikan kita mungkin rasa ketakutan. Rasa kesulitan. Semuanya berubah dalam waktu begitu cepat. Tetapi janganlah iman kita berubah. Janganlah tinggalkan Yerusalem. Kebangkitan Kristus memberikan keyakinan bagi kita bahwa segala sesuatu di dalam Dia selalu ada jalan keluar. Kematian pun itu dikalahkan. Marilah saudara, kita tetap mempunyai keyakinan yang kokoh. Kita harus memahami bahwa Yesus yang bangkit itu benar-benar Dia bangkit, Dia hidup bersama-sama dengan kita. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh situasi apapun di sekitar kita. Jalanilah hidup kita, jangan tinggalkan Dia. Jangan tinggalkan Yerusalem. Karena kita sudah mendapat pengampunan di sana, saudara. Mendapat pengampunan melalui penebusannya di atas kayu salib. Dan ini sudah diberikan kepada kita sekalian. Oleh karena itu, saudara, biarlah harapan dan iman kita, siapapun yang merasa begitu hancur dalam hidupnya, kita kembali dibangkitkan semangat kita bersama dengan kebangkitan Kristus. Karena bukti kebangkitannya begitu nyata, Yesus benar-benar hidup. Kebangkitannya adalah sebagai bukti dan itu telah dimeteraikan atas kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa pengampunan dosa kita itu nyata. Dia sudah mengampuni dosa kita dan itulah masalah utama dari manusia. Dosa harus diampuni supaya kita memperoleh kehidupan kekal di surga. Biarlah bagian firman Tuhan ini akan memberkati kita, menolong kita untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Nah, saudara sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita memiliki kerinduan untuk senantiasa hidup di dalam firman, menuruti teladan Tuhan dalam kehidupan kita. Menjalani kehidupan kita, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan penuhi hati kita dengan roh-Nya. Sehingga benar-benar kita akan berjalan, kita memberikan segala sesuatu hidup kita kepada Tuhan, hati kita, Dia akan bertahta dalam kehidupan kita. Nyanyian nomor 238, saudara. Kita nyanyikan bersama dan pada saat kita menyanyikan nyanyian ini, saudara, bagi saudara-saudara yang mau berdoa, kami persilakan saudara akan berdoa. Saudara silakan berdoa. Berdoa untuk keluarga saudara, berdoa untuk anak-anak saudara, suami istri, berdoa untuk pekerjaan saudara, berdoa untuk apapun juga saudara. Bagi anak-anak kita dalam pendidikan mereka bergumul dengan pendidikan ini, doakanlah, berikan semuanya kepada Tuhan. Mari saudara, kita nyanyikan nyanyian nomor 238 dan kita bersama-sama masuk dalam saat teduh.
kehidupan kita, kita berikan hati kita sebagai tempat kediaman Tuhan. Sehingga kalau Tuhan yang tinggal dalam hati kita, Dia bertahta dalam kehidupan kita, kita akan kuat menjalani kehidupan kita. Ada kesulitan, ada tantangan, itu pasti saudara. Selama kita hidup, selama kita ada dalam kolong matahari ini saudara, perjuangan hidup itu harus kita lakukan bersama. Memang benar saat ini kita sedang berjuang, kita melawan COVID-19. Ini perjuangan yang tidak mudah saudara. Marilah kita bergandeng tangan bersama. Kita berdoa sehingga bersama-sama kita berjemaat, bermasyarakat. Kita bersama-sama bergandeng tangan dan Tuhan akan berkati upaya kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat yang ketiga, kesempatan bagi kita saudara. Saya akan bacakan untuk saudara dan kita menyanyikan kornya saja. Ayat yang ketiga mengatakan, Tuhan tunjukkan wajah-Mu. Kami butuh wajah Tuhan yang akan menerangi jalanku, jalan kita. Tolonglah agar hidupku turut kehendak-Mu. Saudara, mari kita nyanyikan ayatnya yang ketiga. Saudara bisa berdiri, silakan berdiri. Kita menyanyikan bersama-sama kor dari nyanyian nomor 238. Ku berikan hatiku tempat kediaman-Mu, tinggallah dalamku Tuhan, hidup di hatiku. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kesempatan yang begitu indah kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dalam kondisi apapun juga, biarlah kami tidak meninggalkan Yerusalem. Kami mungkin kecewa, mungkin sedih dengan peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu ini, dalam beberapa bulan di negara kami bahkan di seluruh dunia. Kami kecewa dengan apa yang telah menimpa bangsa kami. Ada banyak orang yang menjadi korban. Mereka berduka cita oleh karena virus corona. Kami mohon kepadamu Tuhan, dalam kondisi yang sulit ini, kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami tetap berjalan di dalam Tuhan. Kami tidak tinggalkan Yerusalem. Kami tidak tinggalkan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami setia kepada Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memberkati kami, bahkan hidup kami dengan kebangkitan Kristus itu, kami dipulihkan, kami diyakinkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berkatilah semua umat-Mu yang menyaksikan dan mengikuti ibadah pagi hari ini. Di tengah pergumulan hidup mereka, mungkin ada yang bergumul dengan penyakit, jamah sembuhkanlah Tuhan. Bergumul dengan pekerjaan, tolonglah mereka supaya di tempat mereka bekerja, di rumah ataupun harus berada di kantor oleh karena kepentingan publik, Tuhan sertailah mereka senantiasa, luputkan dari mara bahaya. Pendidikan anak-anak kami, Tuhan berkati dan sertailah mereka. Terima kasih Bapak, ada beberapa anak-anak kami, mereka akan mengikuti kuliah online dan juga mengikuti KKN. Tuhan sertailah mereka, buatlah mereka berhasil dalam hal-hal yang mereka lakukan dalam beberapa waktu ini. Terima kasih Bapak, berkatilah keluarga besar Korpsut Parpalu, Engkau sertai dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami ingat bagi negara kami, bagi pimpinan kami, bagi presiden kami. Berkatilah, berikanlah kekuatan kesehatan bagi presiden, wakil presiden, para menteri kabinet. Engkau juga berkati para gubernur yang ada di Indonesia, bupati dan wali kota, khususnya gubernur kami di Sulawesi Tengah dan wali kota kami di kota Palu ini. Berikan kepada mereka kekuatan kesehatan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami, memimpin rakyat di Indonesia, di kota Palu ini. Dan kami dapat bekerja sama untuk berjuang mengalahkan virus corona ini. Dan kami yakin ketika kami bergotong royong,
kami bersama-sama bergandeng tangan, maka disitulah berkat Allah yang menyertai kami, menolong kami, memberikan kuasa-Mu, sehingga pada waktunya badai ini pasti berlalu dan hidup kami kembali normal kembali. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami sekalian, dan sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan berkatilah kami untuk sepanjang minggu di hadapan kami. Tuhan sertai kami, luputkan kami dari hal-hal yang akan mencelakakan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Terpujilah Tuhan, ampuni dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan saudara sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini hingga selama-lamanya. Biarlah setiap kita yang percaya mengatakan amin. Amin. Selamat pagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.